Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, mari saya ajak kita melihat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-43 ayat 18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang kekasih Tuhan, di masa-masa yang begitu berat ya, penuh dengan tantangan dan ancaman, baik masa kini maupun di masa yang akan datang, khususnya akibat pandemi corona ini, Bapak Ibu Saudara, kita diperlihatkan oleh satu janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan ingin kita tidak mengingat-ingat hal-hal yang dahulu dan memperhatikan hal-hal yang sudah-sudah. Dia akan membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah dikerjakannya, sudah mulai tumbuh sebenarnya. Sekalipun kita belum melihat dan mengetahuinya, Dia akan membuat segala sesuatu yang direncanakan menjadi dahsyat indah, karena Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh yang namanya ketika menghadapi masalah dan tantangan lari dari masalah. Mari kita tetap hadapi bersama Tuhan realita dan kenyataan yang hari-hari ini kita harus hadapi. Setiap masalah Tuhan mampu menyelesaikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, sehingga kita mampu, Tuhan kita mampu membuka jalan bagi kita, bahkan dikatakan jalan yang baru. Jalan yang bahkan mungkin bagi kita sulit hari-hari ini menghadapi ya tekanan ekonomi ya, dalam pelayanan, dalam studi, dalam karir, dan pergumulan-pergumulan hidup dalam kesehatan. Mungkin tidak ada jalan tertutup, tapi janji Tuhan yang indah pagi hari ini mengingatkan Dia sanggup buka jalan. Dia sanggup buka jalan yang baru, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Maka mari jangan kita menyerah. Jangan kita menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan keluarga, menyalahkan suami, istri, atau menyalahkan hamba-hamba Tuhan, menyalahkan siapapun. Jangan bersungut-sungut ya. Mari pegang janji Tuhan, sebab Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia Tuhan yang rencananya selalu indah ya. Sekalipun masalah boleh kita hadapi hari ini, tapi Tuhan pasti tunjukkan jalan keluar yang terbaik, yang semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan Tuhan percaya bahwa Tuhan akan buka jalan yang tertutup bagi kita semua, apalagi bangsa kita memulai dengan new normal, saudara ya, tatanan kehidupan yang baru, sehingga akan dapat mengatasi COVID-19 ini. Tentu saudara, lewat doa-doa kita terus berharap agar Tuhan campur tangan terus menolong pemerintah dan juga kehidupan kita, sehingga lawatan Tuhan akan membawa kita bisa masuk, bahkan melewati jalan keluar yang disediakan Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat rencana Tuhan, maka ketika jalan keluar sudah dibuka Tuhan, kita tetap akan merasa buntu, kita akan tetap tidak mendapat jalan. Karena apa? Karena kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan kita akan lewati dan mengalami jalan keluar yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya di masa-masa akhir dari pelayanan Yesaya oleh Roh Kudus, sehingga memberikan kekuatan, penghiburan yang baru bagi umat Tuhan yang hari itu ya sudah hidup ya, tinggal menunggu yang namanya mereka akan dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat janji yang baru di dalam kehidupan bangsa itu, bahwa akan terjadi kelepasan,
Akan terjadi pemulihan, bahkan Tuhan memulainya yang baru. Yang jelek-jelek, yang sudah-sudah itu tujuannya bukan untuk merancangkan yang jelek bagi kita, bagi bangsa Israel, tetapi untuk mendidik agar kembali mengenal Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tuhan sekali lagi tidak pernah merancangkan yang jelek. Umat Tuhan Israel lah yang memilih jalan menuju kebinasaan itu. Maka mari kita melihat ayat-ayat ini, apa yang dapat kita tangkap, kita pelajari sehingga kita boleh mengalami jalan keluar yang dari Tuhan. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kita akan mengalami something new, sesuatu yang baru, bahkan yang belum pernah kita alami. Tuhan akan menyatakannya di dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari kita jangan pernah jemu meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah bosan meminta pertolongan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-22 dari pasal 43 ini dikatakan, sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dituliskan, tetapi hai Israel, umatku, engkau tidak meminta pertolonganku, engkau sudah bosan terhadap aku. Umat Israel, mereka makin jauh dari Tuhan. Mereka merasa bosan. Mereka tidak lagi meminta pertolongan dari Tuhan. Kenapa mereka tidak lagi meminta pertolongan dari Tuhan? Mereka meminta pertolongan dari berhala-berhala yang mati, orang-orang yang sekalipun pandai, kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa yang hebat, tetapi itu semua tidak pernah menolong orang Israel. Bahkan justru keadaan mereka makin terpuruk. Mereka tidak mau meminta pertolongan Tuhan karena apa, saudara? Karena mereka bosan dengan Tuhan, karena mereka jemu dengan Tuhan. Maka mari sekali lagi kita jangan pernah jemu meminta pertolongan Tuhan. Jangan pernah bosan terus mengenal Tuhan di dalam ketekunan dan kedisiplinan hidup kita, dalam doa-doa kita, dalam baca firman kita, dalam perenungan kehidupan kita saat teduh bersama dengan Tuhan. Sehingga banyak orang, saudara, seringkali ini berpikir bahwa doa adalah semata-mata tentang permintaan kita kepada Tuhan saja. Doa atau sarana kita meminta kepada Tuhan. Dan kadang ya orang berpikir seketika harus dijawab Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan bisa jawab langsung seketika, tapi juga bisa menunda sementara waktu. Tapi juga doa kadang juga tidak dijawab. Karena apa? Demi yang namanya kebaikan Tuhan. Karena bagi Tuhan sendiri rancangannya jelas ya. Dia melihat, saudara, seperti film. Kalau kita melihat film, dia sudah melihat keseluruhan dari awal sampai sampai akhir cerita film tersebut. Dia tahu ending dari film kehidupan kita. Kalau sampai doa kita yang bisa mencelakakan kita dijawab Tuhan, berarti Tuhan akan merancangkan sesuatu yang tidak baik. Tuhan yang lebih tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang seringkali tadi berpikir bahwa doa adalah semata tentang permintaan. Mungkin itu benar, saudara, itu benar juga. Tapi tidak semata-mata tentang permintaan saja. Tapi doa adalah soal hubungan, saudara. Soal relationship, soal komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menyampaikan keinginan, kita mengerti juga mulai mengenal rencananya. Bukan semata-mata melulu saya ingin ini, ingin itu, ingin itu aja. Tapi kita mari mau ngerti rencana Tuhan di dalam setiap doa kita. Jadi ketika diperhadapkan dengan situasi yang makin sulit hari-hari ini, kita akan tahu rencananya dan kita akan bersabar untuk menjemput dan meraih janji Tuhan lewat doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau dan inginkan kita dari kehidupan kita mengalami seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan bagaimana orang yang tidak jemu ya berdoa atau meminta pertolongan Tuhan itu di dalam Lukas 18 ya ayat 1 beliau mengatakan berdoa dengan tidak jemu-jemu ya dan terus menerus dan tidak menjadi kendor ya. Di dalam Lukas itu digambarkan ada seorang janda, saudara, yang meminta kepada seorang hakim di satu kota. Hakim yang lalim, hakim yang jahat, hakim yang bahkan tidak mengenal firman Tuhan. Tetapi hakim itu ya akhirnya, saudara, menjawab pergumulan dari janda ini.
Karena apa? Janda ini terus mengetuk pintu hati dari sang hakim. Sekalipun hari ini ditolak, dia terus tidak jemu. Di dalam pikiran dan hatinya, dalam imannya, dia bersandar kepada Tuhan, si janda ini. Bukan kepada si hakim yang hatinya mudah berubah. Hati manusia mudah berubah, saudara. Kalau kita melihat manusia, maka kita akan kecewa. Karena hari ini baik, besok bisa hatinya beku dan tidak baik. Tapi Tuhan kita, percayalah, dia selalu baik, selalu mengasihi, ya, dan punya tujuan yang mulia dan indah bagi kehidupan kita. Janda terus mengetuk, sekalipun diusir, saudara, sekalipun mungkin dimaki-maki sama hakim, dia terus minta pertolongan hakim, karena dia tahu, ya, dia tidak menjadi bosan, karena satu-satunya pengharapan yang membuat dia tidak menyerah hanya melalui keputusan si hakim ini. Dia tidak melihat si hakim yang lalim, ya. Bayangkan kalau janda itu berpikir, hakim ini lalim, ngapain juga minta tolong sama dia, sia-sia, paling juga nggak dikabulkan, paling aku juga dimaki-maki, paling aku juga akan didamprat dan akhirnya aku nggak ditolong. Tapi ketika janda ini berpengharapan kepada Tuhan, ya, kemudian dia terus mencoba mengetuk pintu hati sang hakim, mujizat terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan doanya dikabulkan Tuhan. Perkaranya ditolong oleh, dikatakan hakim yang lalim. Hakim yang lalim gambaran hakim, sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Tapi Tuhan buat mujizat, saudara, lewat sesuatu yang tidak mungkin. Tapi Tuhan tolong si janda ini. Nah, kekasih Tuhan, mari jangan jemu-jemu. Jangan seperti orang Israel, ya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan jangan ingat-ingat, ya, di ayat 18, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal yang zaman purbakala. Jadi ini berbicara tentang hal-hal yang sudah-sudah, biarkan berlalu, ya. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, ya. Jangan diingat-ingat lagi, ya. Nah, di dalam Amsal itu ada satu ayat yang indah, yang kira-kira terjemahnya bisa seperti ini. Orang yang menghitung-hitung atau mengkalkulasi di dalam dirinya, itulah orang itu. Jadi itulah si orang tersebut. Jadi orang tersebut, orang ditentukan dari siapa kepribadian orang, atau kepribadian orang ditentukan dari yang ada di dalam hati dan pikirannya yang selalu ditimbang-timbang. Nah, orang kalau selalu berpikir yang buruk dan menimbang-nimbang, ya, ada baiknya saudara merencanakan kemudian mengkalkulasi dengan baik. Itu harus, karena kita harus hidup bijaksana. Tapi ketika kita dengan Tuhan, saudara, dengan Tuhan sendiri, mari kita tidak perlu menimbang-nimbang banyak hal. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Jangan kita banding-bandingkan yang dulu doa saya belum dijawab, yang dulu malah saya mengalami begini. Hidupan saya makin terpuruk, ya. Kalau kita mengingat-ingat yang dulu, ya saudara, yang doa-doa kita belum dijawab, maka orang akan kecewa, saudara. Orang akan yang namanya mulai bosan, ya, dengan doa. Orang akan mulai bosan membaca firman. Orang akan mulai bosan untuk mencari Tuhan, baik bahkan dalam ibadah pun akan bosan. Karena apa? Sering dilakukan tetapi Tuhan juga enggak jawab doanya. Tetapi mari kita seperti janda ini, dia dengan tekun terus mengetuk pintu hati si hakim yang lalim, sehingga mujizat terjadi, dialami di dalam kehidupannya. Yang kedua yang dapat saya bagikan, bagaimana kita bisa mengalami jalan keluar sesuatu yang baru yang dari Tuhan, yaitu mari kita lihat di ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, kata lihat dalam The Message Bible diterjemahkan dalam be alert, be present, yang artinya adalah waspada dan hadirlah. Kata lihat ini ada dua unsur yang pertama kita harus waspada, tapi kita juga harus hadir, saudara. Kita harus ada. Jadi lewat kita berdoa, lewat kita ibadah, lewat kita baca firman, kalau kita enggak waspada atau alert, menjadikan itu semua menjadi alert atau yang namanya apa, ya, pengingat, alarm, ya, agar kita waspada dan kita hadir di situ, maka kita juga tidak akan bisa melihat kelepasan jalan keluar yang Tuhan sediakan.
Kenapa setiap kali anak-anak Tuhan berkata, kenapa kok yang lain terima mujizat, yang lain ditolong, yang lain pelayanannya meningkat luar biasa, saya tidak Pak, saya biasa-biasa. Karena apa? Waktu sama-sama berdoa saudara, sama-sama jam-jam doa tekun, sama-sama bergumul dengan firman, sama-sama beribadah. Tetapi yang satu dia alert, dia waspada, dan dia hadir dan merasakan hadirat Tuhan, merasakan tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi yang lain tidak alert, tidak waspada, dan juga hadir hanya secara jasmani di gereja, di jam-jam doa, tetapi roh jiwanya nggak tahu kemana. Maka ketika Tuhan membuka jalan, pasti dia akan memperbarui yang namanya cara berpikir dan cara kita, hati kita merespon. Dan ketika itu kita akan bisa melihat penyediaan jalan keluar Tuhan, dan kita akan melangkah dengan iman, dengan kekuatan Tuhan itu, sehingga kita akan alami terobosan, mujizat, bahkan sesuatu yang baru saudara, yang bahkan belum pernah kita alami selama ini. Nah, Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru. Diterjemahkan dalam The Message Bible itu dikatakan, I am about to do something brand new. It's bursting out. Don't you see it? There it is. I am making a road through the desert, rivers in the badlands. Dikatakan bahwa bukan sekedar ya, dimana itu sesuatu yang meledak, dikatakan sesuatu yang baru atau brand new itu yang akan meledak, akan booming gitu. Apakah kamu tidak melihatnya? Itu ada. Saya atau Tuhan membuat jalan melalui padang pasir, sungai di tanah yang tandus, yang dikatakan badland, tanah yang buruk. Tanah yang buruk, kehidupan yang buruk, keadaan yang buruk, mungkin bisnis yang buruk, pelayanan yang buruk, terus sekolah yang buruk, studi yang buruk, keluarga yang buruk. Tuhan berjanji akan memulihkan. Tuhan berjanji akan memberi jalan keluar. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru, yang dikatakan itu akan menjadi booming dan meledak, yang akan menjadi saksi, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang saudara. Mungkin kita lagi ngalami yang namanya badland saudara, tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang kering ya. Pekerja penghasilannya mulai mengering, pelayanan mulai mengering, sekolah, studimu mulai mengering, apapun yang kau kerjakan mulai kering, tidak ada di tempat-tempat yang basah. Mari kita pegang janji Tuhan, mari kita datang, jangan tadi jemu, bosan berdoa mencari Tuhan, tapi mari kita juga waspada dan hadir ya. Rasakan zaman hadiran Tuhan ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, ketika kita ibadah, ketika kita komsel, sekalipun komsel ya seperti Pak Sadra tadi sampaikan lewat Google Meet saudara. Kalau kita merasakan ya persekutuan, ada waspada bahwa kita sedang bersama dengan Tuhan, bukan sekedar dengan teman-teman komsel, bukan dengan sekedar teman-teman persekutuan, tapi ada Tuhan yang hadir di situ, Tuhan yang melawat. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan, dan kita akan hadir bukan sekedar muncul saudara, videonya ya, atau video callnya, gambarnya, suaranya ya, tetapi hati dan hidup kita, roh jiwa kita siap untuk terima lawatan Tuhan dan janji-janjinya digenapi dalam hidup kita. Nah, sesuatu yang baru, something new yang akan meledak. Nah, brand new ini artinya sebuah produk yang baru saudara. Brand new juga dikatakan bisa juga barang baru. Nah, terjemahan zaman sekarang ya, zaman milenial, brand new itu macam-macam. Tapi brand new yang di sini yang dimaksudkan pada waktu itu adalah sesuatu yang baru saudara, atau merek baru, produk yang baru. Nah, saya teringat saudara satu kisah yang dialami Thomas Alva Edison ketika dia sudah berhasil menemukan bola lampu pijar dan namanya sudah sangat terkenal. Dia punya perusahaan besar dan bahkan salah satu terbesar di masa itu, dan kemudian seluruh perusahaannya tiba-tiba terbakar karena asisten labnya sedang melakukan kegagalan atau kesalahan, kelalaian waktu dia bekerja, sehingga seluruh perusahaan yang besar, laboratorium yang begitu besar itu terbakar dan habis. Semua karyawannya, asistennya, tenaga ahlinya berkata, Pak, semuanya sudah habis masa depan lab dan usaha kita. Istri Edison berteriak-teriak, sudah habis semuanya. Anak-anaknya pun berteriak.
Tapi dengan tenang Edison melihat kobaran api yang menyambar semua aset yang dia punya, kekayaan yang dia punya. Dia tenang dengan berkata, lihat, sesuatu yang baru sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Aneh saudara, hancur, rusak, binasa, badland, tapi dia berkata sesuatu yang baru sedang akan terjadi di depan kita. Orang Pateng pelongo pada waktu, istrinya melongo, anaknya melongo, karyawannya melongo. Tetapi hari ini saudara, kita melihat setelah kebakaran itu Edison merintis kembali yang namanya General Electric saudara. Dan kemudian Edison meninggal di tahun sekitar 1930-an, 31 atau berapa saya lupa. Tapi kemudian yang namanya General Electric sampai hari ini menjadi perusahaan teknologi yang terbaik dunia, 5 besar atau berapa saya lupa sekarang, kurang tahu. Tapi dia merupakan perusahaan terbesar teknologi dunia, salah satunya General Electric. Sesuatu yang dulu hancur, habis, rusak, bahkan tidak ada masa depannya, hari ini menjadi satu perusahaan yang luar biasa. Saudara, kalau kita mau melihat apa yang Tuhan kerjakan lewat tadi saya contohkan Edison, satu hal yang luar biasa apa yang kita alami hari ini. Tapi perlu kita sadari saudara, ya, bahwa itu sedang dikerjakan Tuhan. Tapi kita juga harus menyadari bahwa itu memang benar-benar hancur. Kita harus menyadari transparan sama Tuhan ya. Saya melihat ada beberapa anak Tuhan yang sakit ya saudara, sakitnya cancer, tapi dia bilang klaimnya bukan cancer. Nah, ini kan mendustai Tuhan saudara. Tuhan tahu sakit kita. Kalau dokter bilang mengetes itu cancer stadium 4, bilang aja sama Tuhan, sama persekutuan, suruh doakan itu cancer stadium 4. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan saudara, maka Tuhan pun akan kerjakan. Tapi kadang-kadang kita pun nggak mau ngakui ya, mungkin karena malu dan lain sebagainya. Kalau itu sesuatu yang hancur, aku yang hancur. Kehidupan saya rusak Tuhan, kehidupan saya bejat Tuhan. Saya ingat waktu saya bertobat saudara dan lahir baru, di depan yang namanya kolam baptisan itu saya bingung, saya tidak tahu mau ngapain. Saya mau bertobat baptis dalam pikiran saya, kalau saya udah baptis nanti hidup saya masih rusak. Gimana saya mempertanggungjawabkan sama Tuhan? Ya, saya nanti akan sama aja. Saya bingung ya, saya nangis waktu itu. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Bagaimana saya harus berdoa ya. Saya sadar, saya alert, saya waspada akan masa depan yang akan terjadi kalau saya baptis, menyandang status Kristen baptis, tapi hidup saya rusak. Tetapi hari itu saudara, Tuhan buat something new dalam hidup saya. Apa? Dia berkata, aku yang mengubah kamu. Bukan dengan kekuatanmu kamu berubah. Kalau kamu taat dan tunduk, maka kamu akan mengalami perubahan. Lakukan. Kemudian Tuhan menuntun saya untuk bertobat saudara. Saya nangis, saya cuma berdoa, Tuhan ampuni saya bejat, saya rusak, saya muak, saya bosan dengan hidup saya yang hari ini dan masa lalu. Saya mau something new, saya mau hidup baru, saya mau diubah, saya mau dipakai Tuhan. Saudara, saya keluar dari baptisan, saya melihat fenomena banyak luar biasa di kolam baptisan itu. 150 orang dibaptis ya bersama saya ya, satu-satu tentunya, sampai kelelahan pendetanya. Dan saya melihat ada yang manifestasi ya macam-macam, sudah ada yang seperti kodok, seperti Dracula ya, dilepaskan di kolam baptisan itu. Saya berpikir saya akan seperti apa, tapi kenyataannya saya enggak seperti apa-apa, cuma tenang, diselamkan. Kemudian saya keluar dari air, saya menjalani kehidupan yang baru sudah. Roh Kudus menuntun saya dan saya mengalami sesuatu yang baru, hidup yang baru, lahir baru dikerjakan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu saya merasa bahwa itulah yang terbaik ya, sesuatu yang luar biasa yang pernah saya alami. Karena apa? Saya terima keselamatan yang dari Yesus. Mujizat yang lain penting, baik, luar biasa bagi saya, tapi keselamatan itu yang paling penting buat kehidupan kita saudara. Maka ketika sudah diselamatkan ya, sudah ditebus Tuhan Yesus, kita sudah mengalami something new saudara. Dan Tuhan tinggal ledakkan kita satu ledakan demi ledakan demi ledakan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita harus tetap waspada, fokus ya. Jangan iman kita tertidur seperti 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan dirinya. Jadi seperti 5 gadis bijaksana ya, yang imannya tidak tertidur, mampu merasakan kehadiran Tuhan ya. Setiap di jam-jam doa Tuhan memberi inspirasi yang baru, memberi sesuatu yang baru yang bisa kita kerjakan sekalipun mungkin belum ada hasilnya saudara. Tapi bisa kita tulis, kita rencanakan, kita sharekan, kita sampaikan ya. Seperti sampaikan
kemarin di khotbah hari Minggu, bagaimana mulut kita, kesaksian kita di media sosial, saudara. Harus sampaikan hal-hal yang baik, yang menjadi berkat, satu kesaksian yang indah, ya, bukan jadi kutuk dan batu sandungan. Itulah panggilan kita, saudara. Kalau kita iman kita tidak tertidur, kita ada dalam hadirat Tuhan berdoa waktu baca firman, maka ada ayat firman yang melompat. Kita dapat rema, dapat sesuatu yang dapat kita bagikan ke orang-orang dan akan menguatkan kehidupan banyak orang, saudara. Tapi kalau kita lewati hanya biasa-biasa, ya, tidak waspada, ya, tidak yang namanya tadi kita hadir, roh jiwa tubuh kita hadir di sana, kita tidak akan merasakan apa-apa. Tapi saya percaya Roh Kudus akan tolong kita semua. Kita akan alami jamahan lawatan Tuhan, sehingga kita boleh mengalami setiap hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melihat. Mari kita melihat apa yang Tuhan sediakan. Sesuatu yang baru sudah Tuhan kerjakan, bahwa Dia berfirman, ya, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Tuhan mulai menumbuhkan di masa-masa pandemi ini, ya, sedang menuju new normal. Dan saya informasikan, ya, bagi yang mendengar lewat streaming, Pak Gembala menyampaikan keputusan untuk di akhir minggu di bulan ini, tanggal 28, kita akan mulai ibadah new normal dengan ibadah terbuka dengan sistem protokol kesehatan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Mari kita persiapkan hidup kita di masa new normal itu. Kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Kita boleh melihat, saudara, apa yang disediakan Tuhan sungguh indah, ya. Ya, yang namanya Dia sudah mulai menumbuhkan itu, sadari. Dia sudah mulai menumbuhkan itu, imani, saudara. Dia sudah mulai mengerjakan janjinya dalam hidup kita, imani, saudara. Dia sudah mulai membuka hal yang tertutup. Apa yang saudara doakan hari ini, Dia sudah mulai bekerja, melaksanakan firman-Nya bagi setiap kita. Tetapi mari kita ketika menunggu janji itu direalisasikan Tuhan, jangan yang namanya ingat-ingat masa lalu yang buruk, tentang doa yang belum dijawab lah, tentang hal yang enggak baik. Mari kita ingat janjinya. Kita ingat sesuatu yang baik yang kita perkatakan dengan iman, ya. Sehingga di masa-masa pandemi yang sulit ini, ya, kita akan mampu melihat jalan keluar, ya. Tuhan akan mengubahkan yang namanya badland. Tuhan akan ubah menjadi tanah yang subur, tanah yang selalu tumbuh, tanah yang mampu meledak menghasilkan sesuatu yang akan dapat memberkati kita dan membuat berkat itu menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Bahkan dalam kehidupan iman bergereja, dalam pelayanan gereja kita ada visi 3.000 jiwa, ya. Sesuatu yang akan Tuhan bawa capai, saudara, untuk kita bisa meraih yang lebih baik, lebih besar, saudara. Di gereja kita, saudara, seringkali disampaikan bahwa kita rindu untuk mencapai hal yang lebih lagi. Sesuatu yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan pelayanan gereja ini. Selalu ingin dirindukan, ya, bahkan hal-hal yang luar biasa, yang besar. Sehingga mari ketika kita menghadapi tantangannya, jangan kita tawar hati menyerah, ya, takut menghadapi keadaan. Kita fokus sama Tuhan. Kita lihat, Tuhan selalu ketika akan menggenapi janjinya, Dia akan memperhadapkan kita tantangan dan kesulitan. Tetapi mari kita memiliki hati yang tidak pernah bosan atau jemu untuk meminta pertolongan Tuhan. Tidak pernah jemu, bosan meminta pertolongan Tuhan. Tidak pernah menyerah, tidak pernah putus harapan, tidak pernah yang namanya tawar hati. Selalu berdoa, selalu mencari Tuhan. Tapi juga mari kita yang namanya waspada dan kita hadir di dalam setiap jam-jam kehidupan doa kita, sehingga kita boleh mengalami, ya, jamahan lawatan Tuhan. Dan ketika kita mengalami jamahan dan lawatan itu, kita akan merasakan damai sejahtera, kekuatan yang baru ada dalam hidup kita. Kita menjalani penyertaan Tuhan dengan apa? Dengan kekuatan yang baru. Tapi kita juga harus kerja keras, saudara. Kerja keras, kerja cerdas, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Tetapi orang yang bisa bekerja keras, kerja cerdas, tapi dia tidak punya kekuatan yang baru untuk melihat masa depan, dia akan mudah ngelokro dan patah semangat.
Ya. Banyak orang pandai, banyak orang hebat dibangkitkan Tuhan. Tanpa dia mau dialiri kekuatan kuasa Tuhan, dia tidak akan mampu bisa mengerjakan sampai selesai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saya percaya, saya ingatkan sehingga hari ini sekali lagi bahwa ada badland mungkin saudara alami. Tanah yang buruk, keadaan yang buruk, sesuatu yang buruk yang menimpa saudara. Jangan ingat-ingat yang lalu. Ingat, Tuhan berjanji menyediakan yang terbaik. Dia buka jalan yang tertutup di hadapan kita. Dia akan tolong kita, dia berkati kita, dia sertai kita, agar kita mampu meledakkan sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan, yaitu kita menjadi saksi dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang sehingga mereka boleh mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati